Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Ferdinand Dapat Mahatunan dengan NIM 24030102923 akan membawa Bapak Ibu sekalian melalui judul presentasi saya kali ini, strategi digital marketing Tokopedia menggunakan framework SOSTEK. Sebelumnya disclaimer dulu, tugas ini mungkin akan dipresentasikan lebih dari 5 menit untuk memahami materi secara keseluruhan. Slide pertama, kita masuk ke slide pertama. Tokopedia itu memiliki visi yang jelas. Jadi Tokopedia itu memiliki visi membangun ekosistem mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Nah, dengan misi memberdayakan jutaan pedagang dan konsumen, Tokopedia menjadi platform e-commerce terkemuka di Indonesia dengan 108 juta lebih pengguna aktif. Fokus pada empowerment ini membedakan mereka dari para kompetitor lainnya. Selanjutnya kita masuk pada basis yang akan kita bahas hari ini, yaitu SOSTEK, di mana SOSTEK adalah framework dengan 6 elemen, merupakan akronim dari S, yaitu situation, di mana kita harus memahami kondisi pasar dan kompetisi. Kemudian ada O untuk objektif, di mana kita harus menetapkan tujuan spesifik. Kemudian ada S untuk strategi, di mana kita harus memilih saluran digital yang tepat. Kemudian ada T untuk taktis, di mana kita harus menentukan tools dan metode konkret untuk membuat Tokopedia menjadi lebih maju lagi. Kemudian ada action, yaitu implementasi dengan planning detail. Dan yang terakhir untuk C, yaitu control, di mana kita bisa mengukur hasil melalui KPI. Ini adalah cycle continuous untuk optimization berkelanjutan. Selanjutnya itu adalah situation analysis Tokopedia. Nah, analisis kondisi pasar untuk Tokopedia, ini Tokopedia memiliki 108 juta pengguna aktif bulanan dengan 18,5 juta merchant atau seller aktif dan 50 juta produk aktif di platform. Jadi ini membuktikan bahwa network effect yang powerful. Namun, landscape pasar sangat kompetitif dengan adanya Shopee, Lazada, dan Blibli. Secara pertumbuhan memang positif, 23% per tahun menuju 905 triliun YMV 2025. Nah, konsumen modern ini 70% dari Gen Z dan milenial menginginkan seamless experience, personalization, intelligent, dan excellent service. Tokopedia harus tumbuh lebih cepat dari kompetitor untuk maintain market share di pasar yang increasingly kompetitif. Selanjutnya, Tokopedia menetapkan objektif menggunakan 5S. Yang pertama yaitu sell atau pertumbuhan revenue dan penjualan, di mana Tokopedia menargetkan increase revenue 30% year on year melalui ekspansi customer base, LF, dan repeat purchase rate. Kemudian ada serve, di mana targetnya yaitu customer puas 90% melalui user interface, pelayanannya, dan kualitas dari para penjualnya. Kemudian speak, yaitu brand awareness dan communication. Targetnya itu untuk mencapai top of mind awareness sebagai platform e-commerce pilihan utama, di mana ketika para konsumennya atau para sellernya ingin membeli ataupun menjual, mereka hanya teringat oleh Tokopedia. Kemudian ada save, di mana di sini targetnya yaitu untuk mengurangi biaya transaksi dan operasional untuk memaksimalkan keuntungan penjual. Kemudian terakhir adalah sizzle, itu targetnya yaitu sebagai
posisi sebagai Tokopedia dipercaya sebagai platform yang terpercaya, inovatif, dan berpusat pada konsumen. Kelima objektif ini terintegrasi, empowerment dalam service, meningkatkan satisfaction atau kepuasan yang mendorong para konsumer untuk merepeat purchase, jadi mereka akan membeli lagi, dan menaikkan keuntungan para penjualnya. Selanjutnya yaitu strategi. Dengan objektif yang clear, sini Tokopedia memutuskan saluran digital mana yang akan menjadi fokus dan jenis konten apa yang akan mereka produksi. Social media marketing adalah cornerstone pertama. Instagram dan YouTube mereka gunakan untuk produk showcase yang visualisasi compelling, unboxing videos, produk review, styling tips. TikTok dan YouTube Shorts mereka gunakan untuk reach younger demographics dengan viral trend konten dan creative storytelling. Facebook Groups mereka gunakan untuk community building, diskusi peer-to-peer recommendations, dan sense of belonging. LinkedIn mereka gunakan untuk B2B konten dan seller education program. Sedangkan untuk SEO dan search marketing adalah driver kedua yang platform mereka mengoptimalkan keyword ini setiap produk page. Sehingga ketika orang search laptop gaming atau skincare terbaik, Tokopedia muncul di hasil atas. Mereka membuat konten blog yang educational, buying guides, comparison articles, trends untuk unstable thought leadership, dan capture organic search traffic. Google Ads mereka gunakan untuk paid search campaigns yang targeted, dan mereka juga optimize untuk voice search, mengantisipasi feature dari how people search. Kemudian ada influencer dan partnership adalah channel ketiga di mana mereka berkolaborasi dengan micro influencer yang punya highly engaged audience niche dan macro influencer yang punya mass reach. Brand collaboration dengan player ternama seperti Lego, Garuda Food, SK Cosmetic memberikan credibility dan expanded reach. Celebrity endorsement memberikan visibility dan aspirational value, dan mereka juga membuat konten strategi utama yang mengikat semuanya adalah produk review dan unboxing videos untuk social proof, how to tutorials dan tips untuk value add, user generate content dan testimonials untuk automatically seasonal campaigns, dan flash sale content untuk urgency dan time relevance, educational content untuk seller UMKM, empowerment approach behind the scenes, dan brand stories untuk emotional connection. Setiap saluran dan konten type memiliki fokus yang jelas dan measurable, bukan random tactics. Sekarang mari kita lihat taktik-taktik spesifik yang Tokopedia gunakan. Yang pertama adalah data driven dan AI powered marketing. Tokopedia menggunakan advanced analytics machine learning untuk personalisasi, predictive revenue, behavioral, mereka track buying patterns, predict next purchase, dan delivery highly targeted message. Ini bukan guesswork, ini adalah precision marketing. Kemudian mereka ada kolaborasi iklan. Tokopedia tidak marketing sendirian, mereka berkolaborasi dengan brand-brand besar untuk co-marketing campaigns, seperti yang tadi saya bilang pada slide sebelumnya. Kemudian ada support brand deals dan flash sales, program promosi eksklusif dengan diskon menarik untuk drive urgensi dan conversation. Nah, ini proven tactic untuk increase conversion rates. Kemudian ada hyper personalizations dan recommendation engine. Jadi setiap user melihat homepage yang customized berdasarkan browsing history dan purchase behavior mereka. Oke, semua ini dilakukan untuk increase relevance dan conversion. Slide selanjutnya itu action, di mana teori bagus tapi execution adalah yang memperbeda. Mari kita lihat bagaimana Tokopedia mengimplementasi strategi melalui 3 phase plan.
yaitu awareness, kemudian engagement dan conversion and retention. Jadi, tiga aksi ini mempunyai tujuan dan goal masing-masing, di mana untuk awareness itu adalah untuk menjangkau jutaan orang, impresi di miliaran brand mentions dan brand mentions yang meningkat. Sedangkan untuk engagement, mereka menginginkan audiens yang lebih engage, higher engagement rates, longer session durations, more meaningful interaction dengan brand. Kemudian conversion ini adalah tujuan akhirnya ada sales yang tinggi, repeat customer rate yang meningkat, customer lifetime value yang terus growing. Yang paling penting dicatat ini adalah bukan satu kali campaign, ini adalah continuous cycle yang terus di-repeat dan di-optimize berdasarkan hasil yang dapat dari setiap phase. Selanjutnya ada kontrol. Jika strategi yang bagus adalah dapat diukur, mari kita lihat bagaimana Tokopedia mengukur efektivitas dari setiap inisiatif melalui rigorous KPI tracking. Nah, awareness matrix mengukur apakah orang aware tentang brand. Kita lihat sini, reach dan impression-nya mencapai 500 juta plus impression per quarter. Kemudian brand mention target 50% increase year on year. Kemudian conversion bentuk ini mengukur apakah our people actually convert menjadi customers. Jadi ada click-through rate 4 to 6% across channels. Kemudian ada conversion rates, targetnya 3-5% e-commerce standar. Kemudian ada engagement matrix, ini mengukur tingkat engagement dari users. Di sini kita bisa lihat target-targetnya, di mana engagement rate 5-8% on social media. Kemudian average session duration itu 5 plus minutes per session. Kemudian ada loyalty matrix, di mana loyalty matrix mengukur apakah customers loyal atau hanya one time buyers. Dengan dilihat pada customer lifetime value dan customer retention rate. Nah, ini kita bisa lihat dari real time performance monitoring. Ini ada 92 juta pengguna aktif tiap bulannya. Kemudian ada 18,5 juta penjual yang aktif. Kemudian ada 905 triliun projected GMV. Kemudian ada 95% customer satisfaction, di mana mereka puas. Kemudian ini adalah penilaian terhadap aplikasi mereka pada sistem operasi iOS dan Android. Ini mendapatkan skor 4,7 dari 5. Dan rata-rata 23% tumbuh tiap tahunnya. Namun, di balik kesuksesannya, Tokopedia juga menghadapi challenge yang signifikan di landscape kompetitif ini. Challenge-nya itu ada persaingan intens dari Shopee dan Lazada. Kemudian fraud dan produk authenticity consistent terus meningkat. Jadi customer kehilangan kepercayaan karena produk palsu. Kemudian ada customer acquisition cost terus naik karena semua kompetitor bidding up at cost logistik dan delivery reliability yang kritis. Jika delivery lambat atau rusak, customer unhappy. Kemudian ada payment method, diversity, dan security. Jadi banyak sekali pilihan pembayaran, tapi harus mengutamakan keamanan. Nah, tetapi Tokopedia tidak hanya defense akan challenge-challenge itu. Mereka juga aktif kok. Mereka juga melihat peluang di mana mereka ekspansi ke pasar UMKM. Tier 2 dan 3 yang masih belum tergarap, masih ada masif untapped market growth dalam fintech dan digital payment solutions. Kemudian ada live shopping dan social commerce. Kemudian ada B2B market expansion
di mana juga serving business customers, kemudian expansion ke regional market ASEAN. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini adalah kesimpulan akhir. Jadi, Tokopedia ini sebenarnya sukses ya mengaplikasikan Sostek secara komprehensif. Ini adalah bagaimana brand besar membangun dan maintain market dominance di era digital. Strategi mereka bukan secret. Rahasia ia tersedia terpajang yang diadaptasi oleh marketing profesional dan bisnis di berbagai industri. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.